Selamat datang di materi Keuangan untuk Manajer Non-Keuangan. Pada sesi ini, kita akan belajar bagaimana memahami angka-angka keuangan agar dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam pekerjaan sehari-hari. Materi ini disusun oleh Dr. Jawad Sebaali, yang akan membimbing kita untuk lebih percaya diri dalam menghadapi aspek keuangan, meskipun bukan dari latar belakang keuangan. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa meningkatkan kinerja dan kontribusi dalam organisasi. Setelah mengikuti pelatihan ini, Anda akan mampu membaca laporan keuangan dasar dengan percaya diri dan memahami isi dari laporan tersebut secara mendalam. Anda juga akan belajar mengenali indikator keuangan utama yang memengaruhi kinerja organisasi Anda, sehingga bisa lebih peka terhadap kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, Anda akan dapat menggunakan konsep-konsep keuangan dalam diskusi sehari-hari bersama rekan kerja dan manajer keuangan, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang terpenting, Anda akan mampu menerapkan pemikiran keuangan dalam pengambilan keputusan operasional, baik terkait biaya, anggaran, maupun investasi. Hal ini memungkinkan Anda untuk berperan aktif sebagai mitra dalam proses manajerial organisasi, bukan hanya sebagai penerima informasi keuangan secara pasif. Dengan begitu, kontribusi Anda dalam organisasi akan menjadi lebih strategis dan berdampak nyata. Mengapa penting bagi orang non-finansial untuk memahami keuangan? Karena pada dasarnya, keputusan keuangan ada di mana-mana dalam pekerjaan kita sehari-hari. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti saat mengajukan anggaran untuk proyek baru, memutuskan merekrut tambahan karyawan, atau memilih antara dua opsi layanan, semuanya memiliki dampak finansial. Manajer yang paham dengan angka dan aspek keuangan bisa lebih meyakinkan saat menyampaikan usul kepada manajemen puncak dan menghindari keputusan yang terlihat logis tapi justru mahal secara finansial. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dengan tim keuangan sangat krusial. Banyak manajer non-finansial merasa kurang nyaman dalam rapat keuangan karena belum familiar dengan istilah-istilahnya dan bingung bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat. Melalui pemahaman ini, komunikasi dengan akuntan dan analis keuangan jadi lebih efektif, membuat diskusi yang sebelumnya rumit menjadi lebih produktif dan mudah dipahami semua pihak. Terakhir, kesadaran keuangan di antara manajer dari berbagai divisi berkontribusi besar pada pertumbuhan organisasi. Organisasi yang manajernya paham aspek finansial cenderung mencapai hasil lebih baik, karena pengambilan keputusan didasarkan pada pemahaman nyata tentang dampak finansial, bukan hanya intuisi atau tekanan operasional. Jadi, memahami keuangan bukan hanya tentang angka, tapi sangat penting untuk membuat keputusan yang cerdas dan strategis bagi kemajuan organisasi. Mari kita bahas konsep keuangan dasar yang menjadi fondasi penting dalam menjalankan bisnis. Pertama, kita mulai dengan pendapatan. Pendapatan adalah jumlah total yang dihasilkan perusahaan dari penjualan produk atau layanan selama periode tertentu. Ini adalah titik awal analisis keuangan karena menggambarkan seberapa besar aktivitas bisnis sebelum biaya apapun dikurangi. Selanjutnya, kita masuk ke biaya dan beban. Biaya adalah pengeluaran langsung untuk produksi produk atau penyediaan layanan, sementara beban meliputi pengeluaran operasional umum seperti gaji karyawan, sewa, dan biaya pemasaran. Selisih antara pendapatan dan biaya ini akan menentukan margin laba perusahaan. Lalu yang ketiga adalah laba dan rugi. Laba adalah sisa pendapatan setelah semua biaya dan beban dikurangi. Penting untuk memahami perbedaan antara laba kotor dan laba bersih. Laba kotor dihitung sebelum beban operasional, sedangkan laba bersih adalah keuntungan akhir setelah semua pengeluaran, termasuk pajak dan bunga, diperhitungkan. Terakhir, kita punya arus kas. Ini adalah catatan pergerakan uang yang sebenarnya masuk dan keluar dari perusahaan. Walaupun perusahaan mungkin mencatat laba secara akuntansi, arus kas bisa saja negatif jika pelanggan belum membayar. Memahami arus kas adalah kunci agar bisnis tetap sehat dan mampu memenuhi kewajiban keuangan sehari-hari. Jadi, keempat konsep ini sangat penting untuk dipahami dalam manajemen keuangan yang efektif. Pada slide ini, kita membahas 3 laporan keuangan utama yang bersama-sama memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Setiap laporan memiliki peran unik dan memberikan informasi yang tidak bisa digantikan oleh laporan lainnya. Memahami ketiga laporan ini, baik secara terpisah maupun terpadu, merupakan fondasi penting untuk melakukan analisis keuangan yang tepat. Pertama, laporan laba rugi menjawab pertanyaan apakah perusahaan memperoleh laba selama periode tertentu, biasanya kuartal atau tahun. Laporan ini menampilkan pendapatan, biaya, beban, serta laba atau rugi yang dihasilkan, sehingga kita bisa melihat seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Kedua, neraca memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki perusahaan dan kewajibannya pada suatu saat tertentu. Dengan melihat aset, liabilitas,
dan ekuitas pada tanggal tertentu, kita mendapatkan pemahaman langsung mengenai kekuatan dan stabilitas keuangan perusahaan. Terakhir, laporan arus kas menjawab bagaimana uang tunai mengalir masuk dan keluar perusahaan. Laporan ini membagi pergerakan kas menjadi 3 aktivitas utama: operasional, investasi, dan pendanaan. Ini sangat penting untuk mengetahui dari mana sumber likuiditas berasal dan bagaimana penggunaan kas dalam berbagai aktivitas perusahaan. Dengan memahami ketiga laporan ini, kita bisa menilai kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh dan akurat. Laporan laba rugi dimulai dengan pendapatan bruto yang berada di bagian atas. Dari sana, kita secara bertahap mengurangi berbagai biaya hingga akhirnya mencapai laba bersih atau rugi di bagian bawah. Susunan ini bukan sembarangan, melainkan dirancang untuk menunjukkan langkah demi langkah bagaimana perusahaan mencapai laba. Pertama, dari pendapatan bruto kita kurangkan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Setelah itu, kita kurangi beban operasional umum seperti gaji karyawan administratif, biaya sewa kantor, dan pemasaran, sehingga diperoleh laba operasional. Selanjutnya, pendapatan atau beban non-operasional seperti bunga bank ditambahkan atau dikurangkan. Terakhir, pajak dikurangkan untuk menghasilkan laba bersih. Saat membaca laporan ini, penting untuk tidak hanya melihat angka laba bersih saja. Margin laba kotor juga sangat penting karena menunjukkan seberapa efisien proses produksi atau pelayanan yang dilakukan perusahaan. Perhatikan juga bagaimana beban operasional berkembang jika dibandingkan dengan pendapatan. Bila beban meningkat lebih cepat daripada pendapatan, ini bisa menjadi tanda peringatan. Selain itu, membandingkan laporan laba rugi dari beberapa periode berturut-turut sangat dianjurkan. Laporan dari 1 tahun saja belum bisa memberikan gambaran yang lengkap, tetapi dengan melihat tren dari 3 atau 4 periode, kita bisa menangkap pola dan kondisi bisnis dengan lebih baik. Pada slide ini kita membahas neraca, yaitu gambaran tentang apa yang dimiliki dan apa yang menjadi utang perusahaan. Pertama, mari kita lihat aset. Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar termasuk kas, persediaan, dan piutang, yang diperkirakan bisa diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Sedangkan aset tidak lancar meliputi bangunan, peralatan, properti, serta hak kekayaan intelektual yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada liabilitas, yaitu kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain. Liabilitas juga terbagi menjadi liabilitas lancar, seperti utang usaha dan pinjaman jangka pendek yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun, serta liabilitas tidak lancar seperti pinjaman jangka panjang dan obligasi. Mengetahui jenis dan jumlah liabilitas penting untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajibannya. Terakhir, kita punya ekuitas pemilik, yang merupakan selisih antara aset dan liabilitas. Ekuitas ini menunjukkan bagian kepemilikan pemegang saham setelah semua utang dilunasi. Komponen utama dari ekuitas adalah modal disetor dan laba ditahan yang belum dibagikan. Jika ekuitas pemilik terus bertumbuh, itu berarti perusahaan berhasil mengakumulasi kekayaan seiring berjalannya waktu. Jadi, ketiga elemen ini, aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik bersama-sama memberikan gambaran lengkap tentang kesehatan finansial perusahaan. Persamaan neraca adalah konsep dasar yang sangat penting dalam akuntansi. Persamaan ini menyatakan bahwa aset perusahaan harus selalu sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Ini adalah hukum yang tidak pernah berubah dan berlaku untuk semua perusahaan kapanpun juga. Mengapa persamaan ini begitu penting? Karena persamaan ini menunjukkan bahwa setiap aset yang dimiliki perusahaan harus dibiayai dengan cara tertentu, entah melalui pinjaman atau liabilitas, ataupun melalui dana pemilik dan laba yang ditahan yang kita sebut ekuitas. Dengan kata lain, tidak ada aset yang muncul begitu saja. Semuanya berasal dari sumber pembiayaan yang jelas. Ini membantu kita memahami bagaimana perusahaan didanai dan bagaimana sumber dana tersebut digunakan. Sebagai contoh, bayangkan perusahaan membeli peralatan seharga 1 juta rial dengan menggunakan pinjaman dari bank. Dalam hal ini, aset perusahaan bertambah 1 juta, dan di saat yang sama liabilitas bertambah 1 juta juga. Dengan demikian, persamaan neraca tetap seimbang. Jika peralatan itu dibeli menggunakan laba ditahan, maka aset bertambah sementara ekuitas atau laba ditahan berkurang dengan jumlah yang sama, sehingga keseimbangan persamaan tetap terjaga. Ini menunjukkan fleksibilitas dan konsistensi persamaan neraca dalam berbagai situasi pembiayaan. Pada slide ini, kita membahas laporan arus kas yang memberikan gambaran nyata tentang uang yang sebenarnya bergerak dalam organisasi. Seringkali,
Manajer yang bukan dari bidang keuangan keliru menganggap laba sama dengan kas, padahal keduanya berbeda dan perbedaan ini bisa berakibat fatal. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin terlihat untung di laporan laba rugi, tetapi mengalami masalah kas karena pelanggan belum membayar tagihan mereka. Laporan arus kas membantu meluruskan pemahaman ini dengan menunjukkan likuiditas sesungguhnya. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utama. Pertama, arus dari aktivitas operasi, yang menunjukkan kas yang dihasilkan dari kegiatan inti perusahaan. Ini adalah angka paling penting karena mencerminkan seberapa sehat operasional perusahaan dalam jangka panjang. Kedua, arus dari aktivitas investasi, yang menggambarkan kas yang digunakan untuk membeli aset jangka panjang seperti peralatan dan bangunan, atau kas yang diperoleh dari penjualannya. Bagian ini mengindikasikan seberapa besar investasi perusahaan untuk masa depannya. Ketiga, arus dari aktivitas pendanaan, yang berkaitan dengan kas dari pinjaman, penerbitan saham, pembayaran dividen, dan pelunasan utang. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan membiayai aktivitasnya dan tingkat ketergantungan pada dana eksternal. Dengan memahami ketiga jenis arus kas ini, kita dapat melihat gambaran keuangan perusahaan secara lebih jelas dan akurat. Rasio keuangan adalah alat yang sangat praktis untuk menganalisis kinerja perusahaan. Mereka membantu kita mengubah angka-angka yang mungkin terasa abstrak menjadi informasi yang mudah dipahami dan dibandingkan. Tanpa rasio, sulit sekali untuk menilai apakah suatu angka itu baik atau buruk karena kita tidak memiliki konteks yang jelas. Rasio ini menunjukkan hubungan antara dua angka, sehingga kita bisa membandingkannya dengan periode sebelumnya, dengan pesaing, atau dengan standar industri. Pertama, ada rasio likuiditas, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ini menjawab pertanyaan, apakah perusahaan mampu membayar tagihan yang sudah jatuh tempo sekarang? Selanjutnya, rasio profitabilitas, yang mengukur efisiensi perusahaan dalam mengubah pendapatan menjadi laba. Dengan rasio ini, kita bisa melihat apakah perusahaan menghasilkan keuntungan yang memadai dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian, rasio utang yang menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan pada pinjaman eksternal. Rasio ini sangat penting untuk menilai apakah perusahaan memikul beban utang yang berlebihan atau masih berada dalam batas yang aman. Terakhir, ada rasio efisiensi operasional yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya serta bagaimana mereka mengelola persediaan dan piutang. Rasio ini membantu kita memahami apakah sumber daya yang dimiliki dikelola secara optimal untuk mendukung operasional dan pertumbuhan perusahaan. Dengan memahami dan menganalisis berbagai rasio ini, kita mendapatkan gambaran lengkap tentang kesehatan finansial dan kinerja operasional sebuah perusahaan. Pada slide ini, kita membahas rasio likuiditas, yang sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu. Pertama, ada rasio lancar. Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas lancar. Jika hasilnya lebih dari 1, artinya perusahaan memiliki aset yang bisa dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun lebih banyak daripada kewajiban yang harus dibayar dalam periode yang sama. Biasanya, rasio lancar yang sehat berada di kisaran 1,5 sampai 2, meskipun ini bisa berbeda tergantung industrinya. Selanjutnya, ada rasio cepat, yang juga dikenal sebagai rasio asam. Rasio ini dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, lalu dibagi dengan liabilitas lancar. Mengapa persediaan dikecualikan? Karena persediaan kadang-kadang memerlukan waktu lebih lama untuk dijual dan diubah menjadi kas. Jadi, rasio cepat ini memberikan gambaran yang lebih konservatif dan realistis mengenai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban secara langsung. Sekarang, jika rasio likuiditas ini menurun, apa artinya? Turunnya rasio berpotensi menunjukkan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan membayar tagihan pemasok atau gaji karyawan tepat waktu. Ini adalah sinyal penting bagi manajemen untuk segera memperbaiki pengelolaan modal kerja atau mempertimbangkan mencari pendanaan jangka pendek tambahan agar perusahaan tetap berjalan lancar. Jadi, menjaga rasio likuiditas dalam tingkat yang sehat sangat krusial untuk kesehatan finansial perusahaan. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai rasio profitabilitas yang menggambarkan bagaimana perusahaan menghasilkan laba. Pertama, ada margin laba kotor, yang dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan kemudian dikalikan dengan 100. Margin ini menunjukkan persentase dari setiap rupiah penjualan yang tersisa setelah dikurangi biaya produksi langsung. Jadi, margin yang tinggi berarti perusahaan mampu menambahkan nilai yang besar pada biaya produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, margin laba operasional dihitung dengan membagi laba operasional dengan pendapatan lalu dikalikan 100. Margin ini berbeda karena memasukkan semua beban operasional, seperti gaji administrasi,
sewa, dan biaya pemasaran. Dengan demikian, Marin ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola seluruh biaya operasionalnya, tidak hanya biaya produksi. Kemudian, ada Marin laba bersih yang merupakan Marin akhir setelah dikurangi semua pos pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Marin ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan pendapatan dan dikalikan 100. Marin laba bersih mencerminkan efisiensi keseluruhan perusahaan dalam mengubah pendapatan menjadi laba nyata yang dapat dibagikan kepada pemegang saham atau diinvestasikan kembali. Terakhir, kita membahas return on assets, yang mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Sedangkan return on equity mengukur imbal hasil yang diperoleh para pemegang saham dari investasinya. Return on equity ini sangat penting karena menjadi salah satu indikator utama yang diperhatikan investor dalam menilai kinerja manajemen perusahaan. Dengan memahami semua rasio ini, kita bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang profitabilitas dan efisiensi perusahaan. Pada slide ini, kita membahas mengenai rasio leverage dan bagaimana perusahaan mengelola pinjaman secara bijak. Pertama, ada rasio utang terhadap ekuitas, yang dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan seberapa besar ketergantungan perusahaan pada dana pinjaman eksternal. Jika rasio ini tinggi, artinya perusahaan mengandalkan utang lebih banyak, yang berarti harus menghadapi biaya bunga yang lebih besar dan risiko lebih tinggi jika pendapatan menurun. Namun, dalam beberapa industri seperti properti dan infrastruktur, ketergantungan pada utang yang tinggi bisa diterima karena karakter bisnis yang berbeda. Selanjutnya, ada rasio cakupan bunga, yang dihitung dengan membagi laba operasional dengan beban bunga. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya bunga dari laba hasil operasional intinya. Jika rasio cakupan bunga rendah, ini menunjukkan perusahaan mungkin kesulitan untuk membayar bunga jika laba menurun. Bahkan, jika rasio ini di bawah 1, artinya perusahaan tidak menghasilkan cukup laba operasional untuk membayar bunga utangnya, yang merupakan sinyal risiko bagi pemberi pinjaman dan investor. Jadi, secara keseluruhan, rasio leverage membantu kita memahami seberapa sehat dan aman posisi keuangan perusahaan terkait dengan pinjaman dan kewajiban bunga yang harus ditanggung. Pada slide ini, kita membahas tentang rasio efisiensi operasional, yang menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola sumber dayanya. Pertama, ada rasio perputaran persediaan, yang mengukur berapa kali persediaan terjual dan digantikan dalam periode tertentu. Perputaran yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen persediaan yang baik dan permintaan produk yang kuat. Sebaliknya, perputaran yang rendah bisa menandakan penumpukan stok yang berpotensi mengikat kas perusahaan. Selanjutnya, periode penagihan mengukur rata-rata hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan. Semakin singkat periode ini, semakin baik untuk likuiditas karena perusahaan menerima uangnya lebih cepat. Namun, jika periode penagihan terlalu panjang, itu berarti perusahaan secara tidak langsung membiayai pelanggan dan menahan uangnya dalam bentuk piutang, yang dapat melemahkan posisi kas. Terakhir, ada rasio perputaran aset yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini dihitung dengan membagi pendapatan dengan rata-rata total aset. Rasio tinggi menunjukkan penggunaan aset yang efektif, sementara rasio rendah mengindikasikan adanya kapasitas atau aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Ini penting untuk memastikan aset perusahaan bekerja seefisien mungkin dalam mendukung penjualan. Modal kerja adalah konsep yang sangat penting dalam menjalankan operasi sehari-hari sebuah organisasi. Secara sederhana, modal kerja dihitung dengan mengurangkan liabilitas lancar dari aset lancar. Ini menunjukkan sumber daya yang bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan seperti membeli bahan baku, membayar gaji, dan menutupi biaya operasional lainnya. Tanpa modal kerja yang memadai, bahkan perusahaan yang laba sekalipun bisa mengalami kesulitan operasional. Mengelola modal kerja tidak selalu berarti kita harus mengambil pinjaman tambahan. Ada cara-cara lain yang efektif, seperti mempercepat penagihan piutang dari pelanggan, menegosiasikan syarat pembayaran yang lebih menguntungkan dengan pemasok, atau menyesuaikan tingkat persediaan agar tidak berlebihan. Langkah-langkah ini sangat penting dan sering menjadi tanggung jawab juga bagi manajer non-keuangan di berbagai departemen. Setiap keputusan yang Anda ambil sebagai manajer non-keuangan memiliki efek langsung terhadap modal kerja. Misalnya, mempercepat pengiriman pesanan dapat mempercepat perputaran persediaan menjadi pendapatan, sementara menegosiasikan syarat pembayaran yang lebih singkat dengan pelanggan bisa meningkatkan arus kas. Begitu pula, menunda pembelian peralatan yang tidak penting dapat menjaga likuiditas perusahaan. Semua keputusan ini berkontribusi pada kesehatan finansial organisasi secara keseluruhan. Jadi,
Pengelolaan modal kerja adalah kunci untuk menjaga kelancaran operasi dan memastikan perusahaan tetap sehat secara finansial. Anggaran adalah alat penting dalam perencanaan keuangan yang membantu organisasi menerjemahkan tujuan mereka ke dalam angka konkret. Namun, anggaran bukan sekadar dokumen yang dibuat oleh Departemen Keuangan dan kemudian dikirim ke departemen lain. Proses ini bersifat partisipatif, yang berarti semua manajer di berbagai departemen harus terlibat aktif, karena mereka yang paling memahami kebutuhan operasional nyata dalam pekerjaan sehari-hari. Ada dua jenis anggaran utama yang perlu kita kenal. Pertama adalah anggaran operasional. Anggaran ini mencakup seluruh pendapatan yang diperkirakan dan biaya operasional selama periode tertentu, biasanya 1 tahun fiskal. Dalam anggaran ini termasuk penjualan, produksi, distribusi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Ini adalah jenis anggaran yang paling sering dihadapi oleh para manajer non-keuangan karena berkaitan langsung dengan aktivitas harian mereka. Kedua adalah anggaran modal, yang berfokus pada pengeluaran untuk aset jangka panjang seperti pembelian peralatan, pembangunan fasilitas, atau pengembangan infrastruktur. Keputusan terkait anggaran modal ini sangat penting karena dampaknya berlangsung selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang cermat untuk memastikan bahwa imbal hasil yang diharapkan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Terakhir, penting untuk diingat bahwa anggaran tidak berhenti setelah disetujui. Pemantauan kinerja secara berkala diperlukan untuk membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Dengan melakukan analisis varians, kita bisa segera mengenali jika terjadi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah menjadi lebih besar. Ini adalah kunci agar anggaran benar-benar efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pertama, ketika kita menyusun permintaan anggaran, penting untuk memulai dengan tujuan, bukan langsung menyebut angka. Jelaskan terlebih dahulu apa yang ingin dicapai dari pengeluaran tersebut dan bagaimana hal itu mendukung tujuan strategis organisasi. Manajemen puncak biasanya ingin memahami alasan di balik permintaan anggaran sebelum mengetahui jumlah pastinya. Kedua, ajukan perkiraan anggaran yang realistis dan dapat dipercaya. Hindari menggelembungkan angka agar bisa ditawar kemudian karena ini bisa merusak kredibilitas Anda. Gunakan data nyata, perbandingan dari pengalaman sebelumnya, dan harga pasar sebagai dasar perhitungan agar permintaan Anda terasa masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, tunjukkan hasil yang diharapkan dari penggunaan anggaran tersebut. Semakin jelas Anda mengaitkan permintaan dengan hasil yang terukur, semakin besar kemungkinan mendapat persetujuan. Hasil ini tidak harus selalu berupa keuntungan finansial langsung, tetapi bisa berupa penghematan waktu, pengurangan kesalahan, atau peningkatan kepuasan pelanggan. Yang penting adalah menyajikan logika yang jelas dan meyakinkan. Pada slide ini kita membahas tentang analisis titik impas, yaitu titik di mana sebuah perusahaan mulai memperoleh laba. Titik impas ini merupakan tingkat penjualan di mana pendapatan yang diperoleh tepat sama dengan total biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan. Jadi pada titik ini, perusahaan tidak untung, tapi juga tidak rugi. Jika penjualan melebihi titik ini, maka perusahaan mulai mendapatkan laba. Sebaliknya, jika penjualan kurang dari titik impas, perusahaan mengalami kerugian. Memahami konsep titik impas sangat penting bagi manajer karena memungkinkan mereka untuk menentukan berapa banyak produk yang harus dijual agar bisa menutupi biaya, terutama dalam menghadapi keputusan seperti ekspansi bisnis atau penurunan harga. Misalnya, jika ingin menurunkan harga, manajer harus memastikan bahwa peningkatan volume penjualan yang diharapkan cukup untuk tetap mencapai titik impas atau bahkan meraih keuntungan. Selanjutnya, kita lihat dua jenis biaya yang memengaruhi titik impas, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun produksi atau penjualan meningkat atau menurun, seperti sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan premi asuransi. Sebaliknya, biaya variabel berubah seiring dengan tingkat aktivitas, contohnya biaya bahan baku dan komisi penjualan. Penting untuk dicatat bahwa semakin besar biaya tetap, semakin tinggi pula volume penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Oleh karena itu, beberapa perusahaan berusaha mengubah sebagian biaya tetap menjadi biaya variabel dengan menggunakan tenaga kerja sementara atau layanan eksternal. Strategi ini dapat membantu fleksibilitas dalam pengelolaan biaya serta meminimalkan risiko kerugian ketika penjualan menurun. Setiap perusahaan memiliki biaya modal, yaitu tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai oleh setiap investasi baru agar dianggap layak secara finansial. Misalnya, jika biaya modal perusahaan adalah 10%, maka proyek yang diperkirakan memberikan pengembalian di bawah angka tersebut justru akan menurunkan nilai perusahaan. Salah satu alat penting dalam pengambilan keputusan investasi adalah nilai kini bersih.
Ini dihitung dengan cara mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan dari proyek menggunakan tingkat biaya modal, kemudian mengurangi biaya investasi awal. Jika hasilnya positif, berarti proyek tersebut menambah nilai bagi perusahaan dan layak dijalankan. Sebaliknya, jika negatif, proyek tersebut justru mengurangi nilai perusahaan dan sebaiknya tidak dilanjutkan dari sisi finansial. Metode lain yang sering digunakan adalah periode pengembalian. Ini menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi dapat kembali melalui arus kas yang dihasilkan. Meski metode ini sederhana dan berguna untuk penilaian cepat, ia memiliki kekurangan karena tidak memperhitungkan nilai waktu uang dan apa yang terjadi setelah periode pengembalian selesai. Oleh karena itu, metode ini tidak boleh dijadikan satu-satunya acuan. Terakhir, ada tingkat pengembalian internal, atau internal rate of return. Ini adalah tingkat diskonto yang membuat nilai kini bersih dari proyek sama dengan nol. Angka ini merepresentasikan tingkat pengembalian tahunan yang diharapkan dari investasi tersebut. Dengan membandingkan tingkat pengembalian internal ini dengan biaya modal, kita bisa menentukan apakah proyek pantas didanai. Jika tingkat pengembalian internal lebih tinggi dari biaya modal, maka proyek itu layak secara finansial dan patut dipertimbangkan. Pada slide ini, kita melihat studi kasus perusahaan Aramco Saudi terkait transparansi keuangan. Pada tahun 2019, Aramco melakukan penawaran umum perdana di pasar keuangan Saudi. Sebelum penawaran tersebut, mereka menerbitkan prospektus yang sangat terperinci, yang berisi laporan keuangan audit untuk 3 tahun sebelumnya, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Pengungkapan keuangan yang mendalam ini diwajibkan oleh otoritas pasar modal Saudi agar proses penawaran berjalan sesuai aturan. Dari kasus ini, kita bisa belajar banyak tentang pentingnya membaca dan menganalisis laporan keuangan secara kritis. Prospektus Aramco memberikan contoh nyata bagaimana laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas saling terkait dan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, juga terlihat bagaimana perusahaan mengungkapkan risiko keuangan dan operasionalnya dalam satu dokumen terpadu. Kemampuan membaca dokumen keuangan seperti ini sangat penting bagi setiap manajer untuk benar-benar memahami situasi keuangan organisasi mereka. Dengan demikian, transparansi dan pemahaman yang mendalam terhadap laporan keuangan menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang tepat. Pada slide ini, kita membahas tentang pembacaan kritis atas laporan auditor eksternal. Setiap entitas yang terdaftar di pasar keuangan atau yang memiliki ukuran tertentu wajib menjalani audit eksternal. Laporan auditor eksternal ini sangat penting untuk dipahami, bahkan jika Anda bukan seorang akuntan. Pertama, ada opini wajar tanpa pengecualian. Ini adalah opini yang paling diharapkan karena menandakan bahwa auditor menilai laporan keuangan tersebut menyajikan posisi keuangan secara wajar dan tanpa salah saji material, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, penting untuk diingat bahwa opini ini tidak menjamin kesuksesan entitas, melainkan hanya memastikan bahwa angka-angka dalam laporan dapat dipercaya. Kemudian, ada opini dengan pengecualian. Opini ini muncul ketika auditor menemukan beberapa pengecualian pada pos tertentu dalam laporan keuangan. Secara umum, laporan masih dianggap wajar kecuali untuk pos-pos yang dikecualikan tersebut. Karena itu, sangat penting untuk membaca dengan teliti jenis pengecualian yang diungkap, karena bisa menjadi indikator adanya risiko tertentu. Terakhir, ada opini abstain dan opini tidak wajar. Kedua opini ini jarang terjadi, namun sangat berbahaya. Opini abstain diberikan jika auditor tidak bisa memperoleh bukti yang cukup untuk memberikan opini. Sedangkan opini tidak wajar berarti laporan keuangan tidak merefleksikan posisi keuangan entitas secara benar dan tanpa salah saji material. Jika Anda menemukan salah satu dari opini ini, maka diperlukan penyelidikan yang serius terhadap laporan keuangan tersebut. Di sini kita akan membahas pembedaan antara laba dan kas yang sangat penting dalam akuntansi. Prinsip akuntansi akrual mengharuskan pendapatan dicatat pada saat diperoleh, bukan saat kas benar-benar diterima. Misalnya, jika perusahaan Anda menjual layanan bernilai besar pada bulan Desember tapi pembayarannya baru dilakukan pada bulan Maret, laporan laba rugi akan mencatat pendapatan tersebut di bulan Desember, menunjukkan laba, meskipun kas belum masuk. Perbedaan ini sangat krusial karena bisa menyebabkan kesalahpahaman. Perusahaan tampak menguntungkan secara akuntansi, tetapi sebenarnya mengalami kesulitan dalam arus kas. Oleh karena itu, memahami perbedaan ini sangat penting dalam pengambilan keputusan Anda. Misalnya, memberikan waktu pembayaran lebih lama kepada pelanggan bisa membantu mendapatkan kesepakatan besar, tapi juga berarti dana perusahaan tertahan lebih lama dan berpotensi menekan arus kas. Saat menilai kinerja departemen atau perusahaan, kita harus membedakan pendapatan yang tercatat secara akuntansi dan pendapatan yang benar-benar masuk kas.
Satu-satunya laporan yang mencerminkan pergerakan kas nyata adalah laporan arus kas. Jadi, biasakan membaca laporan arus kas bersamaan dengan laporan laba rugi agar mendapatkan gambaran keuangan yang lebih lengkap dan akurat. Pada slide ini, kita membahas tentang penyusutan dan amortisasi, dua konsep penting yang sering membingungkan bagi manajer non-keuangan. Kedua hal ini merupakan biaya yang dicatat dalam laporan laba rugi. Namun uniknya, tidak melibatkan pengeluaran kas secara langsung pada periode yang sama. Jadi meskipun biaya ini mengurangi laba yang dilaporkan, kas perusahaan sebenarnya tidak berkurang. Penyusutan berlaku untuk aset berwujud seperti peralatan. Ketika perusahaan membeli peralatan yang nilainya besar, kita tidak langsung menganggap seluruh biaya tersebut sebagai beban di tahun pembelian. Sebaliknya, biaya tersebut dialokasikan secara sistematis selama umur ekonomis aset tersebut, dan alokasi tahunan inilah yang disebut beban penyusutan. Cara ini membantu menyelaraskan biaya dengan manfaat yang diperoleh selama masa penggunaan aset, sehingga laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Sedangkan amortisasi berlaku untuk aset tak berwujud, seperti hak waralaba, paten, atau biaya akuisisi pelanggan. Prinsipnya sama, biaya aset ini dibagi rata atau sesuai pola konsumsi manfaat selama umur ekonomis yang diperkirakan. Mengapa hal ini penting untuk Anda? Karena dalam perhitungan laba operasional, beban penyusutan dan amortisasi sudah termasuk sebagai biaya, tapi arus kas dari operasi sebenarnya menambah kembali biaya ini karena tidak melibatkan pengeluaran kas. Akibatnya, perusahaan yang memiliki banyak aset bisa menunjukkan arus kas operasional yang lebih tinggi daripada laba yang dilaporkan. Ini bukan tanda masalah, melainkan sinyal positif bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas lebih dari apa yang terlihat sekilas pada laba. Jadi memahami konsep ini membantu kita melihat perbedaan antara laba dan arus kas dengan lebih jelas. Manajemen biaya adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan departemen keuangan saja. Faktanya, banyak keputusan terkait biaya justru diambil oleh manajer di luar departemen keuangan. Ketika manajer memahami struktur biaya di bagian masing-masing, mereka dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan berdampak positif pada hasil keuangan secara keseluruhan. Mari kita bahas 3 jenis biaya yang harus Anda pahami di bagian Anda. Pertama, biaya tetap seperti gaji karyawan tetap, sewa kantor, dan lisensi tahunan. Biaya ini harus tetap dikeluarkan, baik aktivitas di bagian Anda tinggi maupun rendah. Dengan mengetahui biaya tetap ini, Anda bisa menentukan tingkat aktivitas minimum yang harus dicapai agar keberadaan bagian Anda secara finansial dapat dibenarkan. Kedua, ada biaya variabel yang berubah sesuai dengan volume aktivitas, seperti bahan baku yang digunakan, upah tenaga kerja sementara, bonus kinerja, dan komisi. Biaya-biaya ini lebih fleksibel dan bisa dikendalikan dalam jangka pendek, sehingga disinilah peluang nyata bagi Anda untuk memengaruhi kinerja keuangan dan meningkatkan efisiensi. Ketiga adalah biaya yang dialokasikan, yaitu biaya administrasi umum dan layanan bersama yang dibebankan ke setiap bagian berdasarkan faktor alokasi tertentu. Penting untuk memahami dasar alokasi ini, sebab meskipun Anda tidak memiliki kendali langsung terhadap biaya ini, alokasi tersebut memengaruhi hasil keuangan yang terlihat di bagian Anda. Dengan memahami ketiga jenis biaya ini dan peran Anda dalam pengelolaannya, Anda dapat berkontribusi pada pengendalian biaya yang lebih efektif dan hasil keuangan yang lebih baik. Pada slide ini, kita membahas tentang penetapan harga dan bagaimana hal itu berdampak pada keuangan perusahaan. Ada 3 strategi utama dalam penetapan harga yang perlu kita pahami. Pertama, penetapan harga berdasarkan biaya, yang paling sederhana karena hanya menambahkan margin tertentu pada biaya produksi. Kedua, penetapan harga berdasarkan nilai yang dirasakan pelanggan. Strategi ini memungkinkan margin yang lebih tinggi tapi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang benar-benar dihargai oleh pelanggan. Ketiga, penetapan harga kompetitif yang menggunakan harga pesaing sebagai acuan. Setiap strategi ini memiliki dampak yang berbeda terhadap margin laba dan volume penjualan. Selanjutnya, kita juga perlu hati-hati dalam menurunkan harga produk. Banyak manajer beranggapan kalau penurunan harga yang kecil bisa dengan mudah diimbangi dengan peningkatan volume penjualan. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Jika margin laba kotor sudah rendah, bahkan penurunan harga sedikit saja bisa memaksa kita untuk meningkatkan volume penjualan secara drastis demi menutupi kerugian. Oleh karena itu, sebelum membuat keputusan harga, penting sekali untuk menghitung dampaknya terhadap margin kotor, bukan hanya melihat pendapatan. Pendapatan tinggi dengan margin lemah justru bisa lebih merugikan secara finansial dibandingkan pendapatan rendah tapi dengan margin yang kuat. Jadi, memahami hubungan antara harga, margin, dan volume sangat krusial dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Pada slide ini,
kita akan membahas tentang laporan keuangan komparatif dan bagaimana cara membaca tren dari data tersebut. Pertama, kita mengumpulkan data historis dari beberapa periode, sehingga kita memiliki informasi yang cukup untuk dianalisis. Dengan melakukan perbandingan tahunan, kita bisa melihat bagaimana kinerja keuangan perusahaan berubah dari waktu ke waktu. Hal ini penting karena dengan mengidentifikasi pola yang berkelanjutan, kita bisa membedakan antara perubahan yang bersifat sementara dan perubahan struktural yang memiliki dampak jangka panjang. Dari analisis tersebut, kita dapat menyimpulkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. Jadi, melihat laporan keuangan secara komparatif memberikan gambaran yang jauh lebih mendalam dibanding hanya melihat satu laporan di satu titik waktu saja. Di sini kita membahas tentang laporan manajerial internal yang sangat penting bagi perusahaan. Berbeda dengan laporan keuangan resmi yang mengikuti standar akuntansi, laporan manajerial ini dibuat khusus sesuai kebutuhan manajemen. Laporan ini lebih fleksibel dan detail, sehingga memudahkan pengambilan keputusan sehari-hari maupun strategi jangka panjang. Pertama, ada laporan kinerja bulanan yang membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang telah disetujui. Ini sangat bermanfaat untuk memantau apakah target bulanan tercapai dan mengidentifikasi penyimpangan, baik yang positif maupun negatif. Dengan begitu, manajemen bisa segera melakukan intervensi jika ada masalah. Kemudian, ada laporan biaya berdasarkan produk atau departemen. Laporan ini merinci biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk atau departemen secara terpisah. Hal ini membantu melihat produk atau departemen mana yang memberikan margin keuntungan baik dan mana yang justru menghabiskan sumber daya tanpa hasil yang sepadan. Selanjutnya, laporan arus kas prediktif yang memproyeksikan aliran kas selama beberapa minggu atau bulan ke depan. Ini sangat penting untuk merencanakan kebutuhan kas dengan baik dan menghindari kejutan likuiditas yang tidak diinginkan. Terakhir, laporan dashboard kinerja yang merupakan ringkasan visual padat. Ini menggabungkan indikator keuangan dan operasional utama dalam satu halaman, sehingga manajemen puncak bisa mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi organisasi dengan cepat tanpa harus masuk ke detail yang rumit. Kesemua laporan ini saling melengkapi dan membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap perubahan kondisi bisnis. Pada slide ini, kita akan membahas bagaimana cara memahami laporan kinerja dibandingkan dengan anggaran secara menyeluruh. Saat Anda menerima laporan tersebut, jangan hanya fokus pada adanya selisih antara angka nyata dan anggaran. Yang lebih penting adalah memahami penyebab di balik selisih itu. Misalnya, selisih positif pada pendapatan bisa berarti tim penjualan berhasil, tapi bisa juga mengindikasikan bahwa anggaran awal terlalu konservatif. Sebaliknya, selisih negatif pada biaya mungkin menandakan efisiensi pengeluaran, tetapi bisa juga akibat penundaan pengeluaran yang sebenarnya penting dan akan muncul di masa depan. Kemudian, ada beberapa jenis selisih yang perlu kita ketahui dan pahami dampaknya. Selisih struktural terjadi akibat perubahan pada komposisi produk atau pelanggan, dan ini biasanya menuntut kita untuk meninjau ulang strategi yang diterapkan. Selisih harga muncul karena perubahan harga bahan baku atau strategi penetapan harga, dan jenis ini bisa kita tangani secara lebih spesifik. Sedangkan selisih kuantitas berhubungan dengan perbedaan antara volume aktual dan target, yang menjadi cerminan kinerja operasional kita. Memahami jenis selisih ini sangat krusial karena akan menentukan jenis tindakan korektif yang tepat. Jika kita salah paham atau memberikan respons yang tidak tepat terhadap selisih yang ada, justru bisa memperparah masalah, bukan malah menyelesaikannya. Jadi, analisis yang cermat dan tepat adalah kunci agar laporan kinerja versus anggaran menjadi alat yang efektif dalam pengambilan keputusan. Pada slide ini, kita membahas perbedaan antara akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajerial biasanya digunakan oleh manajer non-keuangan dalam pekerjaan sehari-hari mereka untuk membuat keputusan operasional yang lebih baik. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang lebih fokus pada pelaporan eksternal, akuntansi manajerial menyediakan informasi yang lebih rinci dan internal untuk membantu mengelola dan mengendalikan aktivitas perusahaan. Memahami perbedaan ini sangat penting karena membantu kita mengetahui batasan dari masing-masing jenis informasi dan bagaimana cara menggunakannya dengan tepat agar keputusan yang diambil benar-benar efektif dan efisien. Manajemen proyek dan keuangan memang berjalan berdampingan. Setiap proyek kita jalankan pasti punya anggaran, jadwal waktu, dan hasil yang ingin dicapai. Nah, seorang manajer proyek yang paham aspek keuangan ini bisa membuat keputusan yang lebih tepat selama siklus hidup proyek berlangsung. Pertama, pada tahap perencanaan, kita harus membuat perkiraan biaya yang akurat. Ini meliputi biaya langsung seperti tenaga kerja dan material, juga biaya tidak langsung seperti bagian dari beban umum proyek. Perkiraan yang tepat membantu menghindari pembengkakan biaya di kemudian hari. Kedua,
Saat proyek berjalan, penting untuk memantau pengeluaran aktual secara berkala dan membandingkannya dengan anggaran yang sudah disetujui. Jika ada deviasi atau penyimpangan, kita perlu segera menanganinya supaya tidak menjadi masalah besar. Ketiga, kita bisa menggunakan metode pengukuran nilai yang diperoleh, yaitu membandingkan pengeluaran aktual dengan hasil penyelesaian pekerjaan yang sudah dicapai. Dengan cara ini, kita bisa menilai apakah biaya yang sudah dikeluarkan sesuai dengan kemajuan nyata di lapangan. Terakhir, setelah proyek selesai, kita melakukan evaluasi pasca penyelesaian dengan membandingkan biaya aktual dan yang direncanakan, serta mengevaluasi apakah hasil yang diharapkan sudah tercapai. Evaluasi ini sangat berguna untuk meningkatkan akurasi perencanaan proyek di masa depan. Jadi, dengan memahami keempat aspek ini, manajemen keuangan proyek bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Konsep menciptakan nilai bagi para pemegang saham sangat penting untuk dipahami. Jadi, apa sebenarnya arti menciptakan nilai? Sebuah perusahaan dikatakan menciptakan nilai ketika tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan lebih tinggi daripada biaya modal itu sendiri. Artinya, jika seorang investor bisa mendapatkan imbal hasil serupa dengan menanamkan dana di tempat lain dengan risiko yang sama, maka perusahaan tersebut sebenarnya tidak menambah nilai nyata bagi investor. Prinsip inilah yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan investasi strategis di banyak perusahaan besar. Namun, penting untuk diingat bahwa menciptakan nilai bukan hanya tanggung jawab manajemen puncak saja. Setiap manajer, di setiap level, memiliki peran dalam kontribusi nilai ini. Ketika Anda meningkatkan efisiensi di departemen Anda, mengurangi biaya yang tidak perlu, meningkatkan kualitas layanan, dan mempercepat waktu pengiriman, Anda sebenarnya sedang menambah nilai ekonomi yang nyata bagi perusahaan. Kesadaran akan hubungan antara keputusan harian Anda dengan penciptaan nilai akan mengubah cara pandang Anda terhadap pekerjaan. Dari yang sebelumnya hanya berfokus pada tugas operasional sempit, kini Anda bisa melihatnya dengan cara berpikir strategis yang lebih luas dan bermakna. Ketika berbicara dengan direktur keuangan, sangat penting untuk menggunakan istilah yang tepat. Misalnya, jangan hanya mengatakan bahwa Anda membutuhkan anggaran yang lebih besar. Jelaskan secara spesifik apakah itu peningkatan biaya tetap atau biaya variabel, serta apakah itu termasuk belanja operasional atau belanja modal. Kejelasan seperti ini akan memudahkan komunikasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya, pahami prioritas direktur keuangan. Mereka biasanya melihat segala sesuatu dari sudut pandang profitabilitas, likuiditas, dan risiko keuangan. Jadi, saat Anda mengajukan permintaan, coba jawab dulu pertanyaan yang mungkin muncul, seperti bagaimana dampaknya terhadap arus kas, berapa perkiraan hasil yang didapat, dan berapa lama waktu pengembaliannya. Dengan cara ini, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai prioritas mereka sekaligus memperkuat posisi Anda dalam negosiasi. Terakhir, jangan ragu untuk meminta klarifikasi secara profesional jika ada istilah keuangan yang belum Anda pahami. Misalnya, Anda bisa bertanya, bisakah Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan rasio cakupan bunga dalam konteks ini? Pertanyaan seperti ini tidak akan membuat Anda terlihat tidak tahu, melainkan menunjukkan keseriusan Anda dalam memahami materi. Ini jauh lebih baik daripada bertindak berdasarkan asumsi yang salah. Pada slide ini, kita akan membahas tentang risiko keuangan dan bagaimana cara mengenalinya. Risiko keuangan muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah risiko likuiditas, yang berarti kemungkinan perusahaan tidak memiliki cukup dana tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Peran kita sebagai manajer, bahkan jika bukan dari bidang keuangan, sangat penting dalam mengelola risiko ini. Contohnya, dengan memantau rasio piutang yang terlambat di departemen kita dan melaporkan secara cepat kepada tim keuangan, kita dapat membantu mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari. Selain itu, mendokumentasikan kontrak dengan teliti dan memastikan adanya ketentuan pembayaran yang jelas pada pelanggan juga sangat membantu dalam mengurangi risiko kredit. Di sektor-sektor yang mengandalkan bahan baku impor, komunikasi yang baik dengan manajer keuangan sangat penting. Jika ada perubahan permintaan yang diperkirakan, menginformasikannya lebih awal memungkinkan mereka untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko nilai tukar dan harga bahan baku. Dengan demikian, kita semua berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Analisis skenario adalah alat penting dalam pengambilan keputusan yang membantu kita melihat bagaimana berbagai kondisi dapat mempengaruhi hasil keuangan sebelum kita membuat keputusan. Alih-alih hanya fokus pada satu kemungkinan, kita membuat 3 skenario, optimistis, konservatif, dan pesimistis, lalu mengevaluasi dampaknya satu persatu. Skenario optimistis mengasumsikan segala sesuatunya berjalan sangat baik. Pendapatan mencapai batas atas proyeksi, biaya tetap terkendali, dan waktu penagihan berjalan cepat.
Skenario ini berguna untuk melihat potensi terbaik yang bisa kita capai dan menjadi motivasi untuk target maksimal. Sementara itu, skenario konservatif adalah yang paling realistis, berdasarkan data historis dan proyeksi yang masuk akal. Ini biasanya menjadi dasar penyusunan anggaran resmi karena mewakili hasil minimum yang wajar dan dapat kita andalkan. Terakhir, skenario pesimistis mengasumsikan adanya tantangan, seperti penurunan pendapatan, kenaikan biaya, serta tekanan terhadap likuiditas. Skenario ini sangat penting untuk menguji kekuatan rencana kita saat menghadapi kondisi buruk, sekaligus membantu kita menemukan titik lemah agar bisa menyiapkan langkah antisipasi atau rencana darurat. Dengan memahami ketiga skenario ini secara mendalam, kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan siap menghadapi berbagai kemungkinan. Keputusan untuk merekrut karyawan baru sesungguhnya adalah keputusan finansial yang mendahului keputusan manajerial. Jadi, kita tidak hanya melihat gaji pokok sebagai biaya yang harus dikeluarkan. Biaya karyawan mencakup seluruh paket kerja, mulai dari gaji, tunjangan, bonus, hingga biaya yang terkait dengan proses rekrutmen, pelatihan, dan juga infrastruktur yang mendukung mereka bekerja. Saat menghitung total biaya perekrutan, kita harus memasukkan semua elemen tersebut, termasuk kontribusi asuransi sosial, biaya pelatihan, peralatan yang dibutuhkan, lisensi perangkat lunak, dan bahkan ruang kerja fisik. Seringkali, total biaya ini jauh lebih besar daripada gaji yang tertera dalam pengumuman kerja. Selanjutnya, untuk membenarkan perekrutan secara finansial, kita harus bisa menghitung laba atas perekrutan itu sendiri. Artinya, kita harus tahu nilai tambah apa yang akan dibawa oleh karyawan baru ini. Apakah ia akan menghasilkan pendapatan tambahan, menghemat biaya, atau meningkatkan produktivitas? Yang paling penting, nilai tambah ini harus lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan untuk merekrut dan mempertahankan karyawan tersebut. Namun, sebelum memutuskan perekrutan tetap, ada alternatif finansial yang bisa dipertimbangkan. Misalnya menggunakan tenaga kerja sementara, menyewa dari penyedia eksternal, atau mengatur ulang pekerjaan di antara tim yang ada. Pilihan-pilihan ini seringkali lebih murah dalam jangka pendek dan harus dianalisis secara finansial secara menyeluruh agar kita bisa mengambil keputusan yang paling efisien dan efektif. Pada slide ini, kita membahas prinsip dasar pajak yang penting untuk dipahami oleh para manajer, khususnya terkait dengan PPN dan pajak penghasilan badan. Pertama, tentang PPN, pajak ini dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa. Perusahaan bertanggung jawab memungut PPN dari pelanggan saat penjualan, kemudian membayar PPN atas pembelian yang dilakukan, dan selisih antara PPN yang dipungut dan dibayar ini yang harus disetorkan ke pemerintah. Memahami mekanisme ini sangat penting agar kita bisa menetapkan harga produk dan layanan dengan tepat, sehingga arus kas perusahaan tidak terganggu karena kesalahan penghitungan pajak. Selanjutnya, pajak penghasilan badan dikenakan atas laba bersih perusahaan setelah dikurangi biaya dan beban yang diakui secara pajak. Namun, terkadang ada perbedaan antara biaya yang diakui secara akuntansi dan yang diakui secara pajak sehingga menyebabkan laba akuntansi berbeda dengan laba kena pajak. Hal ini menyebabkan jumlah pajak dalam laporan keuangan tidak selalu sesuai langsung dengan tarif pajak yang berlaku. Oleh karena itu, manajer yang mengerti prinsip-prinsip ini dapat lebih aktif dalam perencanaan pajak sejak awal, memanfaatkan berbagai insentif dan pengecualian pajak yang tersedia secara legal, sehingga perusahaan dapat melakukan pengelolaan pajak dengan lebih efektif dan efisien. Pada slide ini, kita melihat beberapa indikator kinerja keuangan yang umum digunakan untuk evaluasi departemen. Pertama, pencapaian anggaran, yang diukur sebagai persentase pengeluaran aktual dibandingkan dengan anggaran yang disetujui. Idealnya, angka ini harus mencapai 100%, yang berarti anggaran dikelola dengan baik tanpa pembengkakan atau penghematan yang berlebihan. Selanjutnya, tingkat penagihan. Ini menunjukkan persentase jumlah yang berhasil ditagih dari total jumlah piutang yang jatuh tempo. Bila persentasenya mencapai 90% ke atas, itu menandakan efisiensi yang baik dalam pengelolaan piutang. Kemudian, ada pencapaian target kuantitatif, yang mengukur persentase realisasi terhadap target dalam aspek produksi, penjualan, atau layanan. Jika mencapai 85% atau lebih, kinerja biasanya dianggap dapat diterima. Perlu diingat, contoh indikator ini bersifat umum dan bisa berbeda-beda sesuai perusahaan dan sektor. Yang paling penting adalah Anda memahami indikator mana yang relevan untuk departemen Anda serta cara menghitungnya dengan benar. Dalam mengambil keputusan sehari-hari, penting untuk mengadopsi pola pikir finansial, bukan untuk menjadi akuntan, tapi untuk membangun kebiasaan bertanya yang tepat pada waktu yang tepat. Pertama, kita harus mempertimbangkan dampak keputusan terhadap biaya.
Apakah keputusan itu menambah biaya baru atau justru menghemat biaya yang sudah ada? Selain itu, kita perlu memahami apakah biaya tersebut bersifat tetap atau variabel, serta apakah ini biaya satu kali atau berulang. Selanjutnya, kita harus melihat dampaknya terhadap pendapatan. Apakah keputusan tersebut meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan pendapatan? Apakah hal itu membantu menjangkau pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada? Penting juga untuk memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dampak ini terlihat. Kemudian, perhatikan dampak terhadap likuiditas. Apakah pelaksanaan keputusan memerlukan pengeluaran kas langsung? Dan apakah hasil yang diharapkan akan terrealisasi dalam jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan likuiditas organisasi? Terakhir, selalu evaluasi alternatif yang tersedia. Apakah ada cara lain untuk mencapai tujuan yang sama dengan biaya yang lebih rendah? Kadang-kadang, keputusan yang terbaik secara operasional belum tentu yang terbaik secara finansial, dan keputusan yang paling murah belum tentu memberikan nilai terbaik dalam jangka panjang. Dengan membiasakan diri dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan berkelanjutan. Jadi, anggaran nol basis ini adalah pendekatan yang berbeda dalam perencanaan keuangan. Berbeda dengan cara tradisional yang mengacu pada anggaran tahun sebelumnya dan menambah persentase tertentu, anggaran nol basis memulai dari angka nol di setiap siklus. Artinya, setiap pengeluaran harus benar-benar dibenarkan ulang. Kita harus bertanya apakah pengeluaran tersebut benar-benar penting dan apakah nilainya sepadan dengan biayanya. Kelebihan dari pendekatan ini adalah bisa mengungkap pengeluaran yang selama ini hanya berjalan karena kebiasaan, tanpa evaluasi yang jelas. Selain itu, pendekatan ini membantu setiap departemen untuk menetapkan prioritas mereka dengan lebih tegas. Ini sangat berguna terutama saat organisasi menghadapi tekanan keuangan atau sedang dalam proses restrukturisasi. Namun, tantangannya adalah proses ini memerlukan waktu dan upaya yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Selain itu, bagi departemen yang menyediakan layanan pendukung dengan nilai yang sulit diukur secara langsung, pendekatan ini dapat menimbulkan tekanan tersendiri. Karena alasan inilah, banyak organisasi memilih menerapkan anggaran nol basis secara selektif, tidak di semua bagian atau setiap siklus anggaran. Ketika membaca laporan keuangan tahunan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memulai dengan surat dari Ketua Dewan Direksi. Surat ini memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen melihat kinerja perusahaan selama tahun sebelumnya serta proyeksi mereka untuk masa depan. Penting untuk tidak langsung menerima semua yang tertulis, tetapi memahami narasi yang mereka sampaikan, dan kemudian membandingkannya dengan angka-angka aktual dalam laporan keuangan. Setelah itu, kita beralih ke ringkasan kinerja keuangan. Biasanya, laporan tahunan menyajikan tabel yang merangkum indikator keuangan utama selama 5 tahun terakhir. Tabel ini sangat berguna karena memberikan gambaran cepat tentang tren umum yang terjadi sebelum kita masuk ke detail lebih dalam. Selanjutnya, baca catatan atas laporan keuangan. Catatan ini sangat penting karena berisi informasi detail mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, kewajiban material, dan risiko yang diungkapkan perusahaan. Banyak informasi krusial ada di bagian ini, yang seringkali tidak terlihat langsung di inti laporan keuangan. Terakhir, tinjau laporan auditor eksternal. Jenis opini yang diberikan oleh auditor menunjukkan tingkat keandalan laporan keuangan tersebut. Perhatikan juga paragraf penjelas tambahan yang mungkin ada, karena bagian ini mengindikasikan hal-hal yang auditor anggap penting untuk diketahui dan dapat menjadi perhatian khusus. Dengan memperhatikan semua poin ini, Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis terhadap laporan keuangan tahunan. Saat ini, kinerja keuangan tidak hanya dinilai dari laba semata. Investor, regulator, dan pelanggan semakin memperhatikan bagaimana laba tersebut dihasilkan, termasuk dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Bagian ini kini menjadi aspek penting dalam dunia keuangan. Mengenai biaya keberlanjutan, masih ada anggapan bahwa inisiatif ini merupakan beban tambahan. Namun, kenyataannya, institusi yang menunjukkan kinerja lingkungan dan sosial yang baik justru mendapatkan manfaat seperti biaya modal lebih rendah dan peluang pembiayaan yang lebih menguntungkan. Jadi, investasi dalam keberlanjutan sebenarnya dapat memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, risiko keuangan dari pengabaian aspek lingkungan juga sangat nyata. Denda regulasi, tuntutan hukum, dan rusaknya reputasi akibat praktik yang buruk bisa menyebabkan kerugian besar bagi organisasi, jauh lebih besar daripada biaya yang dihemat dengan mengabaikan keberlanjutan. Oleh karena itu, penting untuk menilai risiko ini secara menyeluruh sebagai bagian dari manajemen risiko keuangan. Terakhir,
Banyak perusahaan besar sekarang menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun sebagai pelengkap laporan keuangan mereka. Memahami isi dan dampak dari laporan non-keuangan ini membantu kita melihat gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Ini menjadi alat penting untuk menilai keberlanjutan keuangan di dunia yang terus berubah. Pada slide ini, kita membahas beberapa kesalahan keuangan umum yang sering dilakukan oleh manajer non-keuangan. Pertama, banyak yang salah paham antara anggaran dan izin untuk belanja. Hanya karena anggaran sudah disetujui, bukan berarti kita otomatis bebas mengeluarkan dana. Dalam banyak organisasi, pengeluaran masih perlu mendapatkan persetujuan tambahan, terutama jika ada kebutuhan mendesak. Jadi, penting bagi kita untuk benar-benar paham prosedur persetujuan pengeluaran yang berlaku di tempat kita bekerja. Selanjutnya, kesalahan kedua adalah terlalu fokus pada biaya awal tanpa memperhitungkan total biaya. Seringkali, memilih pemasok termurah tampak menguntungkan di awal, tapi jika kita mengabaikan biaya pemeliharaan, biaya perpindahan, biaya gangguan layanan, dan pelatihan sistem baru, maka total biaya yang sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan total biaya kepemilikan agar keputusan pembelian lebih bijak dan menguntungkan dalam jangka panjang. Terakhir, banyak yang mengabaikan pentingnya waktu terjadinya biaya dan pendapatan. Pengeluaran besar di awal kuartal dengan pendapatan yang baru masuk di akhir kuartal bisa menimbulkan tekanan pada likuiditas meskipun secara keseluruhan kuartal tersebut positif. Dengan perencanaan waktu yang matang, kita bisa mengelola arus kas dengan lebih baik dan menghindari masalah keuangan sementara yang tidak perlu. Jadi, memperhatikan kapan biaya dan pendapatan terjadi sama pentingnya dengan angka-angka itu sendiri. Pada slide ini, kita membahas dua jenis biaya yang sering diabaikan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu biaya peluang dan biaya tenggelam. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang tidak kita pilih. Misalnya, ketika kita memutuskan mengalokasikan anggaran terbatas ke satu proyek, berarti kita menolak kesempatan untuk membiayai proyek lain yang juga berpotensi menguntungkan. Meskipun biaya ini tidak tercatat dalam laporan keuangan, efeknya sangat nyata dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada biaya tenggelam, yaitu biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak bisa dikembalikan lagi. Seringkali orang terjebak dengan pola pikir bahwa mereka harus terus melanjutkan proyek yang gagal hanya karena sudah banyak uang yang diinvestasikan. Namun, secara finansial, biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan ini seharusnya tidak mempengaruhi keputusan ke depan. Yang penting adalah mempertimbangkan apakah melanjutkan proyek tersebut akan memberikan nilai tambahan yang lebih besar dibandingkan biaya yang masih harus dikeluarkan. Dengan berpikir seperti ini, kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih rasional dan efektif. Pada slide ini, kita membahas etika pengungkapan keuangan yang sangat penting dalam membangun transparansi dan kepercayaan. Transparansi keuangan bukan hanya soal mematuhi aturan hukum, tetapi merupakan fondasi utama hubungan antara organisasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, karyawan, pelanggan, dan regulator. Manajer yang paham akan hal ini akan bersikap jujur dan tidak tergoda untuk memperindah angka atau menyembunyikan masalah. Selanjutnya, manipulasi angka akuntansi, meskipun masih dalam batas estimasi yang diperbolehkan, tetap memperlihatkan risiko etis dan hukum. Memberikan gambaran keuangan yang menyesatkan dapat merugikan pengambil keputusan yang mengandalkan data ini, bahkan bisa berakibat pada tanggung jawab hukum bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip pengungkapan penuh juga menjadi inti dari laporan keuangan yang baik. Semua informasi material yang bisa memengaruhi pengambilan keputusan harus diungkapkan secara transparan. Menyembunyikan risiko atau tanggungan yang mungkin ada, walau belum pasti, dapat menimbulkan konsekuensi negatif dan bahkan masalah hukum bagi perusahaan. Poin terakhir yang ingin saya tekankan adalah peran setiap individu dalam tata kelola keuangan. Meskipun Anda bukan bagian dari Departemen Keuangan, Anda tetap berkontribusi dalam sistem ini. Melaporkan kinerja departemen secara akurat, melaporkan potensi pelanggaran, dan tidak memberi tekanan agar angka keuangan diubah adalah sikap profesional dan etis yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Pada slide ini, kita membahas perbedaan penting antara pendapatan dan penerimaan di sektor pemerintah dan semi-pemerintah. Lingkungan pemerintahan memiliki karakteristik khusus yang memengaruhi cara pengelolaan keuangan. Misalnya, anggaran di institusi pemerintah biasanya dipengaruhi oleh keputusan yang terpusat, bukan hanya berdasar pada kinerja operasional seperti di sektor swasta. Pendapatan di sini seringkali berbentuk alokasi anggaran, bukan dari hasil penjualan atau pasar. Namun, meskipun berbeda, prinsip-prinsip seperti pengelolaan pengeluaran yang hati-hati, pengukuran efisiensi, dan pengungkapan transparan tetap sangat penting untuk menjaga akuntabilitas. Selanjutnya, dalam penanganan anggaran pemerintah,
kita harus sangat memperhatikan prosedur yang ketat. Anggaran yang telah disetujui tidak boleh digunakan sembarangan. Setiap pengeluaran harus mengikuti prosedur pencairan yang sudah ditentukan dan biasanya memerlukan beberapa tahapan persetujuan. Jika ada pengeluaran yang melebihi anggaran yang sudah disetujui, hal ini tidak bisa diselesaikan dengan penyesuaian di masa mendatang seperti halnya di sektor swasta. Pelanggaran semacam ini dapat menimbulkan konsekuensi serius, baik dari sisi akuntansi maupun pengawasan. Oleh karena itu, memahami siklus anggaran pemerintah dan waktu pelaksanaannya sangat penting. Dengan pemahaman ini, kita bisa merencanakan kebutuhan departemen lebih awal dan mengajukan permintaan anggaran pada waktu yang tepat agar proses pengelolaan keuangan berjalan lancar dan sesuai aturan. Pada slide ini, kita akan melihat ringkasan dari topik utama yang telah kita pelajari bersama. Pertama, mengenai laporan keuangan, kamu sekarang sudah paham bagaimana membaca laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Ketiga laporan ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan suatu organisasi, sehingga tidak lagi terasa asing, tapi justru menjadi alat penting untuk memahami keuangan secara menyeluruh. Selanjutnya, kita membahas rasio dan indikator keuangan. Kamu sudah belajar menggunakan rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi untuk menilai kinerja keuangan dengan lebih mendalam. Rasio-rasio ini memungkinkan kita membandingkan kinerja dari waktu ke waktu dan dengan para pesaing, sehingga informasi yang diperoleh lebih kaya daripada hanya melihat angka absolut. Kemudian, dalam sesi anggaran dan perencanaan, kamu telah mempelajari bagaimana cara berpartisipasi aktif dalam penyusunan anggaran, mengajukan permintaan anggaran yang meyakinkan, serta memantau dan menganalisis penyimpangan anggaran secara profesional. Ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai rencana. Terakhir, yang tak kalah penting adalah pemikiran finansial. Kamu sudah belajar mengintegrasikan logika finansial dalam berbagai keputusan sehari-hari, mulai dari proses perekrutan, penetapan harga, hingga evaluasi proyek investasi. Dengan pemahaman ini, kamu juga dapat berkomunikasi dengan percaya diri bersama tim keuangan. Semua poin ini membekali kamu dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan membuat keputusan finansial yang lebih baik dalam lingkungan kerja. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda dalam pelatihan ini. Kami sangat menghargai waktu dan usaha yang sudah Anda luangkan untuk mengikuti setiap sesi. Ingat, kesadaran finansial bukanlah sesuatu yang bisa dicapai sekali jadi, melainkan sebuah proses belajar yang terus berlangsung. Kami berharap semua materi yang telah Anda pelajari hari ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana dan penuh percaya diri, terutama dalam perjalanan profesional Anda. Jangan berhenti di sini saja. Teruslah mengembangkan kompetensi finansial Anda dengan rajin membaca, berlatih, dan aktif berdiskusi tentang keuangan di lingkungan kerja Anda. Setiap manajer yang memiliki kesadaran finansial adalah aset berharga bagi organisasi, dan kami yakin Anda akan menjadi salah satu dari mereka. Terima kasih sekali lagi, dan semoga sukses selalu. Pada slide ini, saya ingin menyoroti berbagai referensi dan sumber yang digunakan dalam materi pelatihan ini. Pertama, ada sumber akademik dan profesional seperti buku Principles of Corporate Finance oleh Breali, Mears, dan Allen, yang merupakan salah satu referensi paling komprehensif di bidang keuangan korporat. Buku ini sangat penting karena mencakup banyak konsep yang kita bahas, mulai dari analisis rasio keuangan hingga pengambilan keputusan investasi modal. Selanjutnya, kita memiliki sumber dari standar akuntansi yang berasal dari Badan Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam, AIV, serta Dewan Standar Akuntansi Internasional, IASB, dengan standar IFRS yang secara resmi bisa diakses di situs mereka. Standar-standar ini memberikan kerangka kerja yang tepat untuk laporan keuangan yang konsisten dan transparan. Selain itu, ada sumber institusional dan regional, seperti Otoritas Pasar Modal Saudi yang menyediakan prospektus IPO Saudi Aramco, dan Bank Sentral Saudi atau SAMA, yang memiliki laporan tahunan penting yang bisa diakses secara publik. Ini memberikan konteks regional yang relevan dengan praktek pasar modal dan regulasi di wilayah tersebut. Terakhir, ada sumber pendukung tambahan yang cocok bagi pemula, seperti buku Accounting for Dummies oleh Traci, yang menyajikan konsep akuntansi dasar dengan bahasa yang mudah dipahami. Ditambah lagi, prinsip-prinsip GAAP dari Financial Accounting Standards Board juga menjadi acuan tambahan, meskipun perlu dicatat ada beberapa kendala verifikasi pada edisi regional beberapa referensi ini. Secara keseluruhan, daftar referensi ini memberi kita fondasi yang kuat dan beragam perspektif yang mendukung pemahaman kita tentang keuangan korporat dan akuntansi di berbagai tingkatan dan konteks. Pada slide ini, saya ingin menekankan pentingnya penafian yang kami sertakan. Konten yang disajikan dalam presentasi ini dibuat khusus untuk tujuan pelatihan dan penggunaan internal saja.
Oleh karena itu, harap digunakan dengan penuh kehati-hatian karena mungkin terdapat kesalahan di dalamnya. Penyusun konten tidak dapat bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi ini. Penting bagi setiap pengguna untuk selalu menggunakan pertimbangan profesional mereka sendiri ketika menerapkan strategi atau teknik yang dibahas. Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti konsultasi hukum atau profesional yang mendalam. Jika menghadapi persoalan hukum atau regulasi yang rumit, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ahli yang berkualifikasi. Terakhir, walaupun kami berusaha memastikan keandalan data, presentasi ini disediakan tanpa jaminan apapun mengenai kelengkapan, ketepatan, atau ketepatannya. Terima kasih atas perhatian Anda.